ketika berbicara tentang berbagai jenis makhluk, manusia ini disebut sebagai nanakaya nanasanya, yang memiliki tubuh berbeda dan juga pikiran berbeda. Sehingga perbedaan dalam sebuah kehidupan sebagai manusia merupakan sebuah kewajaran. Dan perbedaan di sini memang dapat kita lihat dari berbagai aspek. Dari gender juga berbeda, ada pria, ada wanita. Dari aspek ekonomi juga ada perbedaan, ada yang kaya, ada yang miskin. Dan juga dari tingkat pendidikan juga ada perbedaan. Ya, jadi ada yang lulusannya SMA, ada yang S1, S2, S3, dan seterusnya. Dan juga perbedaan terjadi tidak hanya dalam hal-hal demikian, tetapi dalam status sosial juga kita bisa melihat perbedaan. Ada yang terlahir sebagai orang yang terpandang, tetapi juga ada yang terlahir sebagai orang yang tidak terpandang. Dan ternyata perbedaan juga terjadi pada, yaitu kalau kita berbicara tentang yaitu sara, ya ada suku, ras, agama, golongan, itu juga antar satu dengan lainnya ada kalanya memiliki perbedaan. Dan sesungguhnya perbedaan demikian itu sesuatu yang sebenarnya wajar. Bahkan ada yang mengatakan bahwa perbedaan itu indah, diibaratkan seperti pelangi. Kalau misalnya pelangi itu hanya ada satu warna, bayangkan, pasti tidak akan begitu indah. Nah, demikian pula kalau misalnya dalam kehidupan kita sebagai manusia, ternyata semuanya sama, bayangkan, itu akan menjadi sangat monoton, sangat membosankan. Dan itulah perbedaan itu sebenarnya indah. Tetapi di tengah-tengah perbedaan juga seringkali terjadi sebuah keretakan, terjadi sebuah perpecahan. Nah, seringkali ya dalam ya sebuah kelompok tertentu atau komunitas tertentu, misalnya mempunyai anggapan bahwa kelahiran sebagai seorang wanita merupakan kelahiran yang tidak mulia atau tidak tinggi. Kemudian mereka yang merasa terlahir sebagai seorang pria, kemudian merasa dirinya lebih tinggi dari wanita, menganggap rendah seorang wanita. Ada terjadi demikian. Sehingga apa? Memunculkan sebuah keretakan. Dan itulah kenapa seperti misalnya ada yaitu gerakan-gerakan persamaan gender misalnya begitu, itu disebabkan karena apa? Ya karena ada anggapan bahwa gender ini ada lebih tinggi dari gender lainnya. Misalnya gerakan dari wanita yang menganggap bahwa harus ada persamaan gender. Artinya karena memang terjadi dalam masyarakat, kehidupan bermasyarakat, di mana ada kelompok-kelompok tertentu yang menganggap bahwa wanita itu lebih rendah dari pria. Bahwa wanita itu tidak mempunyai hak, ya mempunyai privilege misalnya untuk misalnya menjadi seorang pemimpin, atau misalnya tidak mempunyai hak untuk bisa menjadi seorang pemimpin dalam upacara keagamaan. Misalnya demikian. Nah, itu adalah anggapan yang menganggap bahwa yang wanita ini lebih rendah. Itu salah satu contoh. Dan juga anggapan seperti misalnya sekarang yang sering kali terjadi di dalam kehidupan bermasyarakat, yaitu seperti misalnya suku ini menganggap lebih tinggi dari suku lainnya. Atau misalnya agama ini menganggap lebih tinggi dari agama-agama lainnya. Sehingga apa? Memunculkan sebuah perpecahan. Dan dalam hal ini sudah terjadi tidak hanya pada zaman sekarang. Pada zaman lampau, pada zaman dulu, perpecahan yang terjadi karena perbedaan itu juga sudah sering kali terjadi. Termasuk salah satunya adalah perpecahan antara satu keyakinan dengan keyakinan lainnya. Bahkan pada zaman Sang Buddha, ada satu pernyataan yang sering kali diucapkan oleh Sang Buddha berkaitan dengan perpecahan antar agama. Yang mana kalau masing-masing agama menganggap bahwa ini saja yang benar, iddamewa sacang, sementara yang lain salah, moga manyanti, ya, yang lain salah, tidak benar, yang lain kosong, itulah yang menimbulkan perpecahan antar umat beragama. Dan itu terjadi tidak hanya pada zaman Sang Buddha, bahkan sepanjang sejarah manusia dan agama, hal semacam itu masih terjadi. Mengapa bisa demikian? Ya karena disebabkan melihat perbedaan ini dengan tidak bijaksana,
melihat perbedaan ini sebagai sesuatu yang tidak baik, sebagai sesuatu yang buruk. Nah, padahal kalau kita mampu melihat perbedaan sebagai sesuatu yang indah dengan bijaksana, atau dengan kata lain kita sebagai umat Buddha sesuai dengan Dhamma, sebenarnya tidak ada masalah dengan adanya perbedaan. Tetapi karena kita melihat dengan tidak bijaksana, dengan pikiran yang negatif, itulah yang menjadi sebuah masalah. Memunculkan pertikaian, perpecahan, pertengkaran, disebabkan karena perbedaan ini. Nah, sementara dalam agama Buddha, bagaimana kita melihat perbedaan yang terjadi antar manusia, baik secara fisik atau secara psikologi. Artinya dalam hal ini termasuk adalah berkaitan dengan keyakinan, berkaitan dengan cara pandang, cara berpikir. Nah, bagaimana pandangan ajaran Sang Buddha? Sebenarnya perbedaan ini juga telah ditanyakan. Pada zaman Sang Buddha, pertanyaan tentang perbedaan dan pandangan tentang perbedaan itu sudah sering ditanyakan oleh apakah yaitu murid Sang Buddha sendiri atau bahkan dari kelompok lain yang datang menemui Sang Buddha. Sebagai contoh adalah ada seorang pemuda datang kepada Sang Buddha. Dia bernama Brahmana Subba. Dia seorang Brahmana bernama Subba. Datang kepada Sang Buddha dan menanyakan, kenapa di dunia ini antara satu orang dengan lainnya itu berbeda-beda, tidak sama. Ada yang terlahir dengan umur pendek. Jadi yang tadi disampaikan oleh yaitu Saudari Nuvita, perbedaan tentang misalnya ada yang terlahir berumur pendek. Tapi ada juga yang terlahir sebagai manusia kemudian umurnya panjang. Ada yang terlahir dengan fisik yang sehat, yang kuat. Tapi ada juga yang terlahir dengan fisik yang tidak sehat, berpenyakitan, banyak penyakit yang datang, yang muncul. Ada yang terlahir menjadi orang yang terpandang atau dilahirkan dalam keluarga yang terpandang. Tapi juga ada yang terlahir dalam keluarga yang tidak terpandang. Ada juga yang terlahir dengan wajah yang rupawan, yang enak dipandang, yang cantik, yang tampan. Tapi ada juga yang terlahir dengan wajah yang biasa, bahkan terkadang tidak enak dipandang. Ada juga yang terlahir dengan kelahiran tinggi. Ya, kalau pada zaman Sang Buddha kan sistem kasta itu kan masih sangat kuat. Kelahiran tinggi dalam artian terlahir di kasta misalnya Brahmana, kasta kesatria. Tapi ada juga yang terlahir di kasta yang rendah, di kelahiran yang rendah. Ada juga yang terlahir secara intelektual, cerdas, intelijen, tapi ada juga yang terlahir ia tidak cerdas, ia bodoh. Mengapa? Ya, pertanyaan dari Subba, Brahmana Subba kepada Sang Buddha. Mengapa perbedaan ini terjadi? Nah, dalam hal ini Sang Buddha mengatakan bahwa perbedaan ini terjadi disebabkan karena perbuatan. Karena perbuatan antara satu orang dengan orang lainnya yang berbeda-beda, itulah yang menyebabkan perbedaan kelahiran. Baik secara ekonomi, secara sosial, secara intelektual, itu berbeda-beda disebabkan karena perbuatan masing-masing. Yang Sang Buddha mengatakan bahwa kita manusia adalah pewaris dari perbuatan kita sendiri, pemilik perbuatan kita sendiri, berkerabat dengan perbuatan kita sendiri, dan kita terlindung oleh perbuatan kita sendiri. Apapun yang kita berbuat, itulah yang nanti akan kita warisi. Nah, dalam hal ini, formula yang diberikan oleh Sang Buddha berkaitan dengan perbedaan ini, secara singkat, secara ringkas adalah diumpamakan seperti seseorang yang menanam bibit. Yadi sang wapati bijang, tadi sang labati palang. Kalian nak karicak kalianang, papa karicak papa kang. Jadi diibaratkan seperti bibit yang ditabur, itulah
nanti buah yang akan diperoleh. Pembuat kebajikan mendapatkan kebahagiaan, pembuat kejahatan mendapatkan penderitaan. Nah, yang menyebabkan perbedaan ini adalah perbuatan masing-masing. Yang mana kalau misalnya seumpama seseorang itu menebar bibit jagung, ya nanti buah yang akan diterima, yang akan tumbuh, berkembang, berbuah, ya buah jagung. Bukan padi, bukan kelapa, bukan nangka. Tetapi kalau kemudian yang ditabur itu adalah buah padi, ya tentu yang tumbuh, berkembang, dan berbuah itu bukan buah jagung, tetapi adalah buah padi. Nah, demikian pula secara singkat, secara simpel adalah perbedaan ini disebabkan oleh perbuatan yang baik mendapatkan hal-hal yang baik, nah yang buruk mendapatkan hal yang buruk. Maka dalam khotbah tersebut yang terdapat di dalam Sulak Kamawibangga Sutta, Majjhima Nikaya, nah Sang Buddha kemudian menjelaskan mengapa seseorang kok bisa terlahir sebagai manusia dengan umur yang pendek. Nah, mengapa? Karena disebabkan dalam kelahiran yang lampau, dalam kehidupan yang lampau, yaitu suka membunuh, suka menghancurkan kehidupan yang lain, tidak memiliki belas kasih. Nah, sehingga karena suka membunuh, maka sekarang ketika terlahir sebagai manusia, itu terlahir dengan umur yang pendek. Dan itu masih untung. Karena Sang Buddha mengatakan bahwa dengan orang suka membunuh bisa terlahir di alam neraka, di alam penderitaan. Nah, tetapi kalau terlahir sebagai manusia lagi, ya masih untung. Tapi itu pun juga mempunyai umur yang pendek. Nah, mengapa mereka terlahir sebagai manusia dengan umur yang panjang? Itu disebabkan karena orang-orang demikian tidak suka membunuh, menghindari pembunuhan, menghindari menghancurkan makhluk lain. Nah, sehingga ketika dia harus dilahirkan lagi sebagai manusia, manusia yang beruntung dengan apa? Dengan memiliki umur yang panjang. Mengapa ada seseorang yang kemudian terlahir dengan banyak penyakit? Penyakit ini baru sembuh, yang lain muncul. Diobati sembuh, yang lain muncul. Banyak sekali penyakit yang muncul. Disebabkan karena apa? Karena orang demikian dikatakan dalam kelahiran yang lampau suka menyakiti, melukai makhluk lain. Karena suka menyakiti, melukai makhluk lain, maka ketika dilahirkan sebagai manusia, maka dilahirkan dengan tubuh yang berpenyakitan, tidak sehat. Sebentar-sebentar sakit. Nah, itu terjadi. Tetapi mengapa ada orang yang dilahirkan dengan fisik yang kuat, fisik yang sehat, tidak berpenyakitan, disebabkan karena dia tidak suka melukai makhluk lain. Dia mencintai makhluk lain, berbelas kasih pada makhluk lain. Jangankan membunuh, melukai pun juga tidak melakukan. Sehingga apa? Ketika dilahirkan sebagai manusia, mempunyai fisik yang sehat, tidak berpenyakitan. Mengapa seseorang kemudian terlahir dengan wajah yang rupawan, sementara yang lain dengan wajah yang tidak rupawan? Nah, disebabkan karena kalau seseorang dalam kehidupan yang lampau itu suka marah, sedikit dikritik saja itu mudah tersinggung, mudah panas, mudah greget. Nah, karena dia suka marah itulah kemudian ketika dilahirkan sebagai manusia, kemudian lahir dengan wajah yang tidak enak dipandang. Dan sebenarnya kalau kita perhatikan orang yang marah juga tidak harus yaitu kelahiran yang akan datang. Atau misalnya kelahiran lampu kita suka marah-marah, kemudian sekarang kita mendapatkan wajah yang tidak rupawan. Bahkan pada saat seseorang marah pun juga sebenarnya sudah tidak menyenangkan. Pada saat itu juga. Dan kalau itu dilakukan lagi dan lagi, itu juga mempengaruhi fisik. Yang sebenarnya fisiknya mungkin enak dipandang secara yaitu wajah itu enak dipandang. Tetapi kalau dia suka marah-marah, lama-kelamaan juga mempengaruhi yaitu kondisi fisik. Tidak sampai menunggu setelah yaitu kematian dilahirkan di alam lain. Tidak harus menunggu demikian.
Nah, sementara orang yang tidak suka marah, walaupun dia itu banyak dikritik, banyak dicela, tetapi tidak memunculkan kemarahan, dia bersabar, dia mampu menahan, dia mampu menampakkan yaitu cinta kasih, jadi tidak marah walaupun dicela, dikritik. Nah, orang demikian, nah sebagai akibat perbuatannya terlahir dengan wajah yang menyenangkan, wajah yang rupawan. Mengapa seseorang terlahir di keluarga yang terpandang, sementara yang lain ada yang terlahir di keluarga yang tidak terpandang? Nah, dikatakan kalau orang itu tidak memiliki iri hati, ya. Jadi ketika ada orang yang memiliki yaitu pencapaian tertentu, kesuksesan tertentu, kemudian orang demikian tidak memiliki iri hati, dia justru ikut bermudita cita, ikut berbahagia dengan kesuksesan orang lain. Nah, ketika buah karma yaitu berbuah dalam kehidupan yang akan datang untuk kehidupan sekarang, nah dia terlahir di keluarga yang terpandang. Tetapi kalau itu orang itu suka iri, ya, melihat kesuksesan orang lain bukannya ikut berbahagia, ikut simpati, tetapi malah memunculkan iri hati. Itulah yang menyebabkan orang demikian kemudian dikatakan terlahir ketika meninggal, terlahir sebagai manusia, nah dilahirkan sebagai orang yang tidak terpandang. Nah, mengapa seseorang dilahirkan di keluarga yang tinggi? Ya, seperti kalau dalam sistem kasta, keluarga Brahmana, keluarga Ksatria, disebabkan karena orang itu tidak arogan, tidak sombong. Ya, jadi karena tidak sombong, tidak arogan, maka terlahir di alam yang tinggi. Maksudnya bukan alam tinggi, tapi kelahiran sebagai manusia di keluarga yang tinggi. Tetapi kalau orang itu arogan, sombong, suka merendahkan yang lain, suka menjelekkan yang lain, ya itu juga dampak perbuatan buruknya menyebabkan dia terlahir di kelahiran yang rendah. Nah, ada juga kenapa ada orang-orang, Sang Buddha mengatakan, terlahir dengan yaitu tingkat intelektualitas yang rendah, sementara yang lain memiliki tingkat intelektualitas yang tinggi, pandai, cerdas, intelijen. Disebabkan karena ada orang-orang yang tidak suka bertanya dengan para pertapa, para brahmana yang bijaksana. Tidak suka bertanya mana yang bermanfaat, mana yang tidak bermanfaat, mana yang patut untuk dipraktekkan, mana yang harus ditinggalkan, mana yang tercela, mana yang terpuji. Nah, karena tidak suka bertanya demikian, membiarkan batinnya itu tidak memiliki pemahaman, pengetahuan, atau kebijaksanaan, dan itu akan berdampak bahkan dalam kehidupan yang akan datang. Atau kalau itu dilakukan dalam kehidupannya lampau, berdampak dalam kehidupan sekarang. Sehingga seseorang terlahir sebagai manusia dengan tingkat intelektualitas yang rendah. Tetapi kalau seseorang itu suka bertanya, suka ingin mengetahui sebenarnya mana sih yang baik, mana yang buruk, mana yang bermanfaat, mana yang merugikan, mana yang tercela, mana yang terpuji, mana yang mesti dikembangkan, mana yang harus ditinggalkan, suka bertanya demikian dan mengetahui dengan baik ini dhamma, ini adama, ini yang benar, ini yang tidak benar, itu juga berdampak dalam kehidupan selanjutnya. Nah, kalau orang suka bertanya demikian, suka ingin mengetahui yang demikian, membuat orang itu menjadi cerdas. Nah, cerdasnya tidak hanya pada saat dia bertanya, tetapi bahkan dalam kelahiran selanjutnya, atau dalam kelahiran sekarang, kalau kita melakukannya dalam kehidupan yang lampau, nah kita terlahir sebagai orang yang lebih cerdas, lebih bijaksana. Nah, perbedaan ini disebabkan karena perbuatan, dan tidak lain adalah perbuatan. Maka Sang Buddha mengatakan bahwa ketika melihat perbedaan itu sebenarnya sesuatu yang wajar. Wajar karena apa? Dunia ini dipengaruhi oleh hukum karma, oleh hukum perbuatan. Karena perbuatan masing-masing orang ini berbeda-beda, maka membuat sebuah perbedaan.
Nah, sehingga Sang Buddha mengatakan bahwa yang menjadi penting dalam kehidupan kita itu sebenarnya bukan masalah yaitu Anda kaya atau miskin, Anda terpandang atau tidak terpandang, Anda mempunyai intelektualitas atau tidak, atau bahkan Anda dilahirkan di kelahiran yang tinggi atau tidak, memiliki misalnya kasta yang tinggi atau kasta yang rendah, tidak. Tetapi yang terpenting setelah mengetahui bahwa semua itu disebabkan oleh perbuatan, maka yang terpenting adalah bagaimana memperbaiki perbuatan. Artinya, yang sudah merasa hidupnya ini mendapatkan kehidupannya lebih baik, kehidupan yang katakan lebih bahagia. Nah, setelah mengetahui bahwa yang menyebabkan ini semua adalah perbuatan-perbuatan yang baik, ya pertahankan perbuatan tersebut. Nah, sementara bagi yang merasa bahwa, oh kok kenapa ya hidup saya kok susah, banyak penyakit, mungkin suka dibenci sama yang lain, terlahir di keluarga yang kurang berada. Nah, mengetahui bahwa semua ini disebabkan oleh perbuatan sendiri dalam kehidupan yang lampau, yang terpenting adalah bagaimana memperbaiki perbuatannya. Jadi jangan kemudian yang merasa kurang beruntung kemudian memunculkan iri hati kepada yang beruntung, atau yang sudah beruntung kemudian merendahkan yang tidak beruntung. Nah, kalau dua hal ini dilakukan, yang menyebabkan seseorang menjadi apa? Tidak beruntung. Jadi yang tadinya sudah beruntung menjadi tidak beruntung, yang tidak beruntung akan bertahan tidak beruntung. Maka Sang Buddha memberikan sebuah perumpamaan. Jadi kalau seseorang dalam kehidupan sekarang sudah baik, artinya mendapatkan hal yang lebih baik dari lainnya, itu disebut sebagai joti. Joti artinya bersinar. Tetapi kalau kemudian dia sudah beruntung, hidup dalam keberuntungan, tetapi dia menjadi arogan, dia melakukan hal-hal yang tidak baik, artinya perilakunya, baik ucapan, perbuatan jasmani, dan juga pikirannya, itu tidak terkendali, maka disebut sebagai joti tamu parayana. Dari terang menuju gelap. Yang tadinya sudah terang, tetapi karena dia tidak mempertahankan terangnya, tidak mempertahankan kebaikannya, maka dia menuju kepada kegelapan. Artinya apa? Setelah meninggal, kelahiran mendatang bisa mendapatkan penderitaan. Nah, tetapi kalau kemudian seseorang setelah mengetahui, oh ternyata yang menyebabkan saya berbahagia, menyebabkan semua hal-hal yang baik datang pada saya dengan mudah adalah perbuatan, maka sebaiknya adalah pertahankan perbuatan tersebut, perbuatan yang baik. Maka disebut joti parayana. Dari terang menuju terang, artinya apa yang baik kemudian bertahan dalam kehidupan sekarang dan juga kehidupan yang akan datang. Nah, tetapi kalau kemudian, terutama yang saat ini misalnya kehidupan sekarang tidak beruntung. Nah, ketika sudah tahu bahwa tidak beruntung, tetapi kemudian justru melakukan hal-hal yang buruk, termasuk misalnya salah satunya adalah ya, iri hati dengan yang lain, yang sukses, yang beruntung, dan melakukan hal-hal yang buruk, melanggar nilai-nilai moralitas. Nah, itu disebut apa? Ya, tamu parayana. Dari gelap menuju gelap. Jadi sudah gelap, kemudian karena melakukan hal-hal yang buruk, ya tetap menjadi gelap. Tidak pernah menuju terang. Nah, bedanya adalah ketika seseorang kemudian memperbaiki dirinya. Wah, mengenal ajaran Buddha, mengenal ini adalah hukum karma, kemudian memperbaiki dirinya menjadi lebih baik, menjaga ucapannya, menjaga perbuatannya, menjaga pikirannya. Nah, itulah yang kemudian dari tadinya gelap membawa dirinya menjadi terang, menjadi bahagia, menjadi beruntung. Maka yang terpenting di sini adalah bagaimana dalam perbedaan di sini yang disebabkan oleh karma perbuatan, maka harus perbuatan yang diperbaiki. Jadi bukan kemudian membeda-bedakan yang kemudian memecah belah, menimbulkan keretakan, menimbulkan konflik,
menimbulkan pertengkaran. Tidak demikian. Maka ketika pada zaman Sang Buddha seringkali ada beberapa orang datang pada Sang Buddha. Nah, kalau di zaman Sang Buddha di India itu, ya mereka itu menganggap bahwa kasta itu, ya manusia itu dilahirkan atas dasar kasta, tingkatan kasta. Ada Brahmana, Ksatria, Waisya, ada Sudra. Nah, kemudian ada anggapan beberapa orang datang pada Sang Buddha, salah satu yang kita bisa melihat dalam salah satu khutbah Asalayana Sutta. Ada seorang Brahmana bernama Asalayana datang pada Sang Buddha dan mengatakan bahwa kami para Brahmana itu yang paling tinggi, yang paling suci, yang paling murni. Kami memiliki warna yang paling indah, sementara yang lain itu rendah. Yang lain tidak suci. Yang lain itu tidak baik. Hanya kami saja yang baik. Lantas apa jawaban Sang Buddha? Sang Buddha melihat bahwa manusia itu pada dasarnya sama. Yang membedakan manusia itu sebenarnya bukan kelahirannya, tetapi adalah perbuatannya. Perbuatan inilah yang akan membedakan manusia. Nah, sehingga Sang Buddha memberikan sebuah yaitu penjelasan. Kalau seseorang, nah Sang Buddha bertanya kepada Asalayana, kalau misalnya seseorang, apakah dia dari kasta Brahmana, atau Ksatria, atau Waisya, atau Sudra, kasta rendah. Orang demikian melakukan dasa akusala kamapata. Itu adalah 10 perbuatan buruk. Itu pasal membunuh, mencuri, berzinah, berbohong, fitnah, berucap kasar, berucap yang tidak berguna, memiliki nafsu ragawi yang besar, memiliki kebencian dan juga pandangan salah, 10 perbuatan yang tidak baik. Apakah orang demikian akan terlahir di alam surga ketika kematian terjadi atau alam neraka? Nah, orang demikian tanpa membeda-bedakan kasta, kalau zaman sekarang ya tanpa membeda-bedakan suku, agama, kalau kita berbicara ajaran Buddha, tanpa membeda-bedakan agama, suku, agama, gender, kasta, atau tingkatan ekonomi manusia. Kalau seseorang melakukan 10 perbuatan yang buruk ini, ya dia ketika meninggal kemungkinan dilahirkan di alam menderita, bahkan alam neraka. Nah, tetapi kalau menghindari 10 perbuatan ini, Sang Buddha mengatakan tanpa melihat Anda dari kelahiran mana. Kalau menghindari perbuatan ini, menghindari pembunuhan, pencurian, perzinahan, berbohong, fitnah, kata-kata kasar, kata-kata tidak berguna, menghindari pikiran yang penuh dengan nafsu, menghindari pikiran buruk dan juga pandangan salah. Orang demikian tanpa melihat dari mana Anda dilahirkan. Kalau sekarang, dari mana suku Anda? Dari apa agama Anda? Tanpa melihat semua itu, orang demikian ya ketika kematian terjadi bisa dilahirkan di alam surga. Nah, Sang Buddha memberikan yaitu penekanan bahwa yang terpenting adalah perbuatan. Bahkan ditambahkan bahwa ditanyakan kepada Asalayana, apakah seseorang yang terlahir dari Brahmana, dari Ksatria, dari Waisya, dari Sudra, apakah hanya Brahmana saja yang bisa mengembangkan pikiran cinta kasih? Ternyata Asalayana juga mengatakan, oh tidak. Ternyata semua orang bisa mengembangkan pikiran cinta kasih kalau mau. Tanpa melihat latar belakangnya, apakah dia perempuan atau laki-laki, apakah dia itu dari keluarga yang tinggi atau rendah, bahkan apakah dia kaya atau miskin, sebenarnya semua orang mempunyai kemampuan untuk mengembangkan cinta kasih, mengembangkan metta. Lantas perbedaannya di mana? Perbedaannya sebenarnya lebih kepada perbuatannya. Ada yang kemudian tidak berusaha mengembangkan pikiran cinta kasih.
Ada yang kemudian berusaha mengembangkan pikiran cinta kasih. Itu membedakan. Dan kemudian juga, kalau kita perhatikan, kalau kita berbicara tentang spiritualitas, kita berbicara tentang yaitu pencapaian tingkatan kesucian, semua manusia, tanpa melihat latar belakang manusia, semua, apakah dia perempuan, ataukah dia laki-laki, apakah dia dari keluarga yang tinggi atau yang rendah, apakah dia orang yang berada atau yang kurang beruntung, semua orang mempunyai kesempatan untuk bisa melenyapkan kotoran batin. Semua orang mempunyai kesempatan tanpa dibedakan untuk bisa mencapai kesucian. Dan itu bisa kita lihat pada zaman Sang Buddha, contoh-contoh di mana bahkan orang-orang yang sebenarnya dia awalnya itu sebenarnya orang yang katakan orang yang dari keluarga rendah atau keluarga yang tidak terpandang. Tetapi ternyata kemudian bisa mencapai kesucian arahanta. Misalnya apa? Bantu Upali. Dia seorang tukang cukur. Ya. Tukang cukur dianggap kalau zaman Sang Buddha itu ya dari kasta yang rendah. Tetapi begitu menjadi seorang biku berusaha dengan keras mencapai kesucian arahanta. Dan bahkan orang-orang yang dulunya sebagai seorang rumah tangga yang pernah melakukan hal-hal yang buruk sekalipun, ternyata ketika mau berusaha, mau berjuang dengan kekuatan manusianya, dengan memperbaiki perbuatannya, ternyata bisa berubah total. Misalnya adalah Bante Anggulimala, ya kan? Ketika beliau sebagai seorang rumah tangga pernah menjadi seorang penjahat besar, tidak hanya ratusan bahkan ribuan orang telah dibunuh. Jadi tidak hanya 999, tapi ribuan orang telah dibunuh. Tetapi ketika kemudian mampu untuk katakan dengan istilah bertobat, ya, mampu bertobat dan memperbaiki dirinya, berjuang keras, berusaha keras, ternyata bisa mencapai tingkatan kesucian arahanta. Bahkan dikatakan bahwa ketika sebagai seorang rumah tangga dia itu bengis, kejam, tanpa ada belas kasih, tapi begitu menjadi seorang biku, dia adalah seorang yang memiliki belas kasih yang unggul, bahkan lebih unggul dari para biku lainnya. Ambapali misalnya seorang perempuan, selama hidupnya ketika sebagai seorang rumah tangga dia ya sebagai seorang pelacur. Pelacur bahkan itu pelacur terkenal sekali, Ambapali. Itu tidak hanya dicatat oleh teks Buddhis tapi oleh teks India, dalam agama lain, dalam teks-teks India lainnya juga ditulis nama Ambapali sebagai seorang pelacur yang terkenal, yang cantik jelita. Tetapi kemudian menjadi seorang bikuni berjuang keras dengan perbuatannya, usahanya sendiri, ternyata bisa memperbaiki dirinya. Bisa memperbaiki dirinya dan bahkan mencapai kesucian arahanta. Nah, sehingga apa? Tanpa melihat latar belakang, tanpa melihat gendernya, tanpa melihat dari mana keyakinannya. Kalau seseorang mau berjuang keras, memperbaiki perbuatannya, seseorang akan memiliki kemampuan untuk berubah. Jadi mana yang membedakan? Yang membedakan adalah perbuatannya sebenarnya. Bahkan suatu kali ada seorang bikuni bernama Soma. Ya, beliau mengatakan, jadi ketika beliau sedang bermeditasi, kemudian Mara datang dan mengganggu dan mengatakan bahwa Anda itu seorang perempuan, memiliki apa? Dwanggulipanya. Dwanggulipanya itu artinya adalah mempunyai kebijaksanaan yang hanya 2 jari. Ya, jadi pada zaman dulu itu dianggap bahwa wanita itu memiliki kebijaksanaan yang sangat sedikit, tidak mungkin mencapai kesucian. Mempunyai kebijaksanaan yang sangat dangkal, dwangguli 2 jari. Tapi apa jawaban dari Bhikkhuni Soma? Beliau mengatakan,
Ketika seseorang itu mencapai konsentrasi yang tinggi, yang memiliki kebijaksanaan, orang demikian sudah tidak terseret oleh sebuah anggapan. Saya laki-laki, saya perempuan, atau saya apapun. Tidak ada. Ya karena apa? Karena sebenarnya persepsi anggapan salah tentang aku itu sudah lenyap. Sehingga ketika anggapan-anggapan yang saya laki-laki, saya perempuan, saya sesuatu itu tidak ada. Ketika orang mencapai tingkatan konsentrasi yang tinggi. Artinya apa? Mana membedakan? Secara spiritualitas, siapapun bisa mencapai kesucian. Pada zaman Sang Buddha, banyak perempuan yang mencapai kesucian arhanta. Dan seperti Sang Buddha memberikan julukan kepada beberapa biku, misalnya biku ini adalah yang terunggul di antara para biku lainnya dalam kebijaksanaan Bhante Sariputta. Biku ini adalah yang terunggul di antara para biku lainnya dalam hal calabinya atau 6 abinya Bhante Mahamoggallana dan seterusnya. Dan ternyata kepada bikuni Sang Buddha juga demikian. Juga memberikan yaitu julukan kepada para bikuni yang memang unggul dalam berbagai hal. Ya seperti misalnya kepada bikuni Kema terunggul dalam kebijaksanaan, pada bikuni Upalawana dalam abinya. Nah, sehingga di sini secara spiritualitas semua orang mempunyai kesempatan. Jadi bukan masalah perbedaan gender, tetapi adalah bagaimana seseorang mempunyai kekuatan melalui perbuatannya bisa mengubah dirinya menjadi terbaik. Maka oleh sebab itu, suatu kali ada sebuah cerita. Jadi ketika Sang Buddha ditemui oleh yaitu seorang raja, pada zaman itu ada raja besar yaitu Raja Pasenadi Kosala, menemui Sang Buddha. Itu tiba-tiba ketika mereka sedang berbicara, ada satu orang yaitu datang kepada Raja Pasenadi. Kemudian mengatakan, itu Ratu Malika baru melahirkan. Ternyata tahu bahwa yang dilahirkan oleh Ratu Malika Permaisuri di Raja Pasenadi adalah seorang perempuan. Begitu mendengar bahwa yang dilahirkan adalah perempuan, Raja Pasenadi itu menjadi kecewa. Karena harapan dia itu yang dilahirkan adalah seorang pria yang nanti bisa menggantikan dia sebagai seorang raja. Dan dianggapnya bahwa kalau perempuan itu rendah pada waktu itu. Nah, mengetahui demikian, Sang Buddha langsung berbicara. Yang intinya adalah seorang perempuan tidak bisa dikatakan sebagai rendah. Walaupun dia perempuan, kalau memiliki 4 hal, memiliki 4 kualitas, dia terkadang lebih tinggi dari seorang pria. Yang pertama adalah medawini. Walaupun dia perempuan, kalau dia itu adalah medawini, artinya orang bijaksana, nah dia bisa lebih unggul dari seorang pria yang bodoh. Ya, jadi unggul dalam kebijaksanaannya. Karena di sini membedakan adalah bukan gendernya, tetapi yang lebih penting adalah yang membedakan adalah perbuatannya. Nah, kalau dia itu bijaksana, walaupun dia seorang perempuan, ya lebih baik ketimbang seorang pria yang tidak bijaksana. Yang pertama. Yang kedua adalah silawati. Silawati adalah seorang perempuan yang memiliki sila, yang menjaga moralnya. Nah, tentu seorang perempuan pun kalau dia menjaga moralnya ya lebih baik ketimbang seorang pria yang tidak menjaga moralnya. Maka tidak harus kemudian atas dasar gender kemudian dianggap sebagai rendah, tidak. Yang membuat tinggi dan rendahnya seseorang adalah perbuatan. Nah, dia memiliki sila yang baik, moral yang baik, yaitu adalah baik. Nah, kemudian yang ketiga adalah Sasudewa. Sasudewa adalah seorang perempuan yang kemudian mendewakan mertuanya, artinya itu menghormati mertuanya. Kan kadang-kadang ada seseorang yang
menjadi menantu, wah, awalnya itu begitu baru bertemu dengan mertuanya itu seperti malu-malu, seperti ada respect, ada hormat. Tapi lama-kelamaan malunya hilang, ya. Lama-kelamaan menjadi tidak ada respect lagi, tidak ada hormat lagi. Nah, tetapi sebagai seorang Buddhis, seorang wanita yang baik, ketika misalnya sudah bersuami, ya dia sebagai seorang menantu harus memiliki yaitu kualitas yang disebut sasudewa. Artinya adalah senantiasa menjadikan mertua seperti dewa. Artinya menghormati mertuanya. Yaitu baik, walaupun dia seorang perempuan. Nah, kemudian yang keempat adalah patibata. Patibata adalah obedient, artinya patuh, ya. Jadi seorang perempuan yang patuh. Patuh terhadap ya suami, patuh terhadap mertua, patuh terhadap hal-hal yang baik. Ya, jadi tidak kemudian ya dinasihati untuk hal-hal yang baik kemudian malahan menantang, malahan kemudian marah-marah. Nah, itu tidak baik. Nah, sehingga di sini yang menjadi unggul dan tidaknya seseorang itu bukan karena gender. Sejauh agama Buddha melihat, tetapi adalah karena perbuatannya. Nah, itulah kenapa kemudian seperti yang tadi di depan saya sampaikan di dalam yaitu ya mengawali ya sharing dhamma pada malam hari ini adalah Sang Buddha mengatakan bahwa ternyata orang dikatakan wasala atau rendah itu bukan karena kelahiran. Dan orang dikatakan sebagai Brahmana itu juga bukan karena kelahiran. Tetapi karena perbuatan kamuna, karena perbuatan itulah seseorang dikatakan sebagai rendah, seseorang dikatakan sebagai tinggi, wasala atau Brahmana. Bukan karena kelahirannya, tetapi karena perbuatannya. Maka di dalam yaitu khotbah ini yang disebut Wasala Sutta, khotbah tentang bagaimana seseorang dikatakan sebagai rendah, itu Sang Buddha memberikan kriteria. Kalau seseorang suka marah-marah, mudah tersinggung, suka iri hati, punya pandangan salah, itu dikatakan sebagai manusia sampah atau wasala, manusia rendah. Kalau seseorang suka membunuh, tidak punya belas kasih, juga dikatakan sebagai manusia sampah. Seseorang kemudian suka mengambil apa yang tidak diberikan, juga dikatakan sebagai manusia sampah. Seseorang yang kemudian mengucapkan sumpah palsu, ya jadi misalnya datang kepada di pengadilan misalnya kemudian bersumpah bahwa ia tidak melakukan kejahatan, tetapi sebenarnya melakukan, itu dikatakan sebagai manusia rendah. Atau seseorang kemudian mempunyai hubungan gelap, baik ya terhadap yang sudah bersuami beristri atau yang belum, apakah karena suka sama suka atau tidak, ya jadi walaupun suka sama suka harus diingat kalau punya hubungan gelap, walaupun saat itu suka sama suka, itu juga dikatakan sebagai manusia sampah, manusia rendah. Atau seseorang kemudian memiliki orang tua yang sudah berumur, yang sudah tidak produktif, yang sudah tidak bisa bekerja, kemudian tidak menyokong orang tuanya, itu disebut sebagai manusia rendah, manusia sampah. Nah, di sini sekali lagi adalah yang menyebabkan orang menjadi unggul atau tidak, rendah atau tinggi, itu adalah perbuatannya. Perbedaan-perbedaan lainnya itu sebenarnya tidak begitu penting. Tetapi adalah yang paling penting adalah perbuatannya. Nah, sehingga sekali lagi bahwasanya setelah mengetahui bahwa perbedaan-perbedaan ini disebabkan oleh perbuatan, maka yang terpenting adalah bagaimana seseorang senantiasa memperhatikan perbuatannya sendiri. Bagaimana seseorang senantiasa untuk melakukan yang terbaik dengan menjaga perilakunya. Apakah ucapannya, perbuatannya, atau pikirannya. Itu yang terpenting. Apakah Anda sebagai seorang perempuan atau seorang pria? Apakah Anda sebagai orang terpandang atau tidak terpandang? Sebagai orang yang cantik atau tidak cantik? Sebagai seorang yang berpenyakitan atau tidak, yang terpenting setelah mengetahui bahwa semua itu disebabkan oleh perbuatan, maka lakukan perbuatan yang terbaik untuk kita.
Ya, kalau kita mencintai diri kita, menyayangi diri kita, maka yang mesti kita lakukan adalah menjaga perbuatan kita. Nah, itulah Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, ketika berbicara tentang perbedaan dalam kehidupan, sekali lagi yang membedakan adalah disebabkan oleh perbuatan dari masing-masing orang. Dan mengetahui bahwa semua itu disebabkan oleh perbuatan, maka yang terpenting adalah bagaimana kita menjaga perbuatan kita untuk senantiasa melakukan yang terbaik, baik ucapan, perbuatan jasmani, ataupun pikiran. Sementara yang lain-lain, sesuatu yang sebenarnya secondary, tidak penting. Yang terpenting adalah perbuatan kita masing-masing. Itulah Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian yang ingin saya sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan memberikan manfaat, bisa dipahami. Semoga kita semua maju dalam dhamma, sabi satta bawantu sukitata. Semoga semua makhluk berbahagia.